Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmita Binda Putri dari kelas 4201. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencemaran ekosistem laut akibat limbah buangan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, sebelum kita ke materi inti, kita ke pengertian pencemaran lingkungan. Yang mana pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup nomor 02 Strip Men KLH Strip tahun 1988 merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air atau udara, dan berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya ada macam-macam pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu ada 3 macam. Yang pertama pencemaran air, kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah. Nah, yang pertama pencemaran air. Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi sampah organik seperti air comberan, menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Nah, dan sebagai contoh seperti industri. Nah, biasanya industri itu membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya, seperti logam berat, minyak, nutrin, dan padatan. Dan limbah tersebut mempunyai efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang biasanya mengurangi oksigen dalam air. Nah, selanjutnya ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ialah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, menggunakan estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Nah, yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub permukaan, kecelakaan kendaraan, pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah yang memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ada pencemaran pembangkit listrik. Penggunaan tenaga listrik di Indonesia meningkat pesat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan PLN merupakan perusahaan yang memasok sebagian besar dari kebutuhan tenaga listrik.
Nah, di sini juga pembangkit listrik PLN yang terbanyak menggunakan bahan bakar yaitu 36% BBM, 25% gas, 23% batu bara, 15% tenaga air, dan 2% dari panas bumi. Nah, selanjutnya pengertian dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap itu merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik yang menjadi bagian terpenting untuk kegiatan industri. Salah satu bahan bakar PLTU adalah batu bara. Konsep dasar dari PLTU adalah harus menyediakan batu bara sebagai bahan bakar utama dengan kualifikasi tertentu yang dapat digunakan untuk jangka waktu lama. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari limbah PLTU batubara pada daerah pesisir ataupun air laut. Yang pertama, kenaikan suhu air laut. Parlemen LH nomor 8 tahun 2009 memperoleh limbah bahan dibuang ke laut dengan suhu maksimal 40 Celcius, sementara Kepmen LH nomor 51/2004 hanya memperbolehkan peningkatan suhu air laut tidak lebih dari 2 Celcius. Kalau dilihat dari suhu rata-rata air laut di Indonesia berkisar pada 29,5 Celcius, maka kenaikan suhu air laut tak boleh lebih dari 31,5 Celcius. Pembuangan limbah bahan dengan suhu terlalu tinggi berpotensi untuk meningkatkan suhu air laut secara permanen. Nah, dan juga beberapa universitas pernah melakukan penelitian pada tahun 2014 di PLTU Tanjung Jati, Jepara. Nah, di situ menunjukkan suhu air laut akibat limbahan PLTU meningkat hingga 34,5 Celcius dan menyebar sampai 4.709 meter. Peningkatan suhu air laut juga akan berdampak krusial terhadap ekosistem pesisir ataupun laut. Nah, selanjutnya inovasi untuk limbah PLTU. Yang pertama ada limbah fly ash. Fly ash merupakan limbah industri PLTU yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara yang dialirkan dari ruang pembakaran melalui katel berupa semburan asap terdiri dari partikel halus dan merupakan bahan anorganik yang terbentuk dari perubahan bahan mineral karena proses pembakaran. Nah, fly ash ini juga memiliki beberapa inovasi, yang mana fly ash ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu sebagai bahan koagulan dengan cara mengekstrak ion aluminium yang berasal dari aluminiumnya, serta fly ash juga dapat berfungsi sebagai bahan absorpsi zat warna tekstil. Nah, selanjutnya ada butane ash. Butane ash merupakan sisa proses pembakaran batu bara pada pembangkit tenaga listrik yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dan lebih berat dibanding dengan fly ash, sehingga butane ash akan jatuh pada dasar tungku pembakaran atau boiler. Nah, inovasi dari butane ash ini
di sini dapat bermanfaat sebagai agregat buatan dalam bentuk kasar ataupun halus, yang mana agregat kasar dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan beton, sedangkan yang halus dapat dibuat sebagai pasir. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.